puji nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Welcome to the Living Water Church Newcastle. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ada waktu yang indah. Hari ini, hari Minggu, Tuhan sudah jadikan kepada kita. Mari sama-sama kita beribadah raya. Di dalam Mazmur 118 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita memulai ibadah kita diawali dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Engkaulah Allah yang ajaib, Engkaulah Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh beribadah pada hari ini Tuhan. Beribadah raya kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu boleh terjadi hari ini. Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah dari awal hingga akhirnya. Kami boleh memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami sungguh merasakan kasih setiamu Tuhan. Kami sungguh merasakan kuasa-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat penyembahan ini. Kurasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Kami perlu Tuhan mujizat-Mu. Terjadilah sekarang ini. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saatnya hilangkanku. Dia hilangkanku, oh Dia hilangkanku. Ku bersuka saatnya
mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah boleh memuji menyembah Tuhan, dan tibalah saatnya kita menerima firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kasih karunia-Mu besar buat kami. Keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan. Kami sudah boleh masuk hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya kami menerima kebenaran firman Tuhan. Bagian yang terbaik, biarlah kiranya pengurapan yang ada pada hamba-Mu sama dengan jemaat Tuhan yang mendengarkan, dimanapun mereka berada. Hadirat Tuhan ada buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa tidak ada kuasa-kuasa iblis yang mengganggu pikiran kami. Kami percaya pikiran kami dimenangkan oleh kuasa firman Tuhan. Tidak ada yang mengganggu kami sehingga kami bisa konsentrasi dan mendapatkan benih yang terbaik. Kami taruh di tanah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul khotbah saya hari ini adalah memenangkan pertempuran di dalam pikiran. Bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran yang terjadi di dalam hidup kita, yaitu pertempuran di dalam pikiran yang sangat mempengaruhi kehidupan rohani kita, ya. Mari kita sama-sama dengarkan beberapa kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 10 ayat 5. Mari kita simak pembacaan firman Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, ayat yang barusan kita baca adalah bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rupanya Rasul Paulus mencurahkan isi hatinya kepada jemaat di Korintus, karena di jemaat Korintus ini Paulus paling banyak mendapat perlawanan dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Rupanya jemaat di Korintus ini menentang akan pengenalan Allah yang sejati, ya. Mereka menentang pengenalan Allah yang sejati. Disinilah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka harus menaruh pikiran mereka hanya kepada satu, kepada pengenalan akan Tuhan saja, bukan kepada penawaran-penawaran value-value daripada dunia, ya. Puji nama Tuhan. Rupanya Paulus sadari sejak dari surat yang dia tulis, Paulus juga mengirimkan satu berita kepada kita hari ini untuk kita berhati-hati dan mulai serius, tambah hari tambah serius, untuk kita mengenal akan Allah kita yang sesungguhnya. Ini terjadi di jemaat Korintus, jangan terjadi di dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Mari kita mengenal Tuhan kita secara utuh. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pengertian yang benar. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang main perasaan, tetapi tidak mengenal Allah, tidak menggali kebenaran firman Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dan punya kerinduan untuk mendapatkan pengenalan akan Allah itu. Kalau jemaat di Korintus, mereka menjadi jemaat yang bisa dibilang untuk sedemikian waktu saat yang ada, mereka angkuh, tidak mau mengenal Tuhan. Waktu mereka menentang pengenalan akan Allah, mereka sebenarnya sedang angkuh di hadapan Tuhan. Di mana terjadi keangkuhan itu? Keangkuhan itu terjadi di dalam pikiran jemaat Korintus. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita untuk pikiran kita harus selalu dibawa kepada pengenalan akan Allah. Marilah jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk selalu mengenal akan Allah kita yang sesungguhnya, mengenal akan Allah dan pribadinya dan kuasanya. Mengenal akan Allah, maka akan kita dapatkan pengenalan akan diri kita sendiri. Waktu kita mengenal Allah,
kita akan mengenal diri kita sendiri, dan kita akan bisa melayani Allah dengan lebih baik. Marilah kita hidup untuk nilai-nilai yang Yesus ajarkan. Bukan hanya di hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita hidup kepada pengajaran Kristus, hidup di dalamnya setiap hari, 24 jam. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya kalau ada ibadah self group, bukan hanya kalau ada ibadah doa, ibadah tengah minggu, tapi setiap hari kita harus datang kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan. Waktu kita mau mengenal Tuhan, disinilah terjadi pertempuran, ya. Medan pertempuran yang paling sengit adalah pikiran kita. Kita bukan berperang melawan darah dan daging. Ada tertulis di dalam Alkitab. Tapi medan pertempuran yang paling sengit adalah di dalam pikiran kita. Setiap hari kita dibawa kepada pilihan-pilihan, ya. Haruskah kita memuliakan nama Tuhan? Haruskah kita menyangkal daging? Haruskah kita menyukakan daging? Haruskah kita mengentertain apa yang dunia tawarkan kepada kita? Pikiran kita ini menjadi medan pertempuran, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, marilah kita datang bersama-sama hari ini belajar untuk kita boleh memenangkan pertempuran itu. Pertempuran ini terjadi setiap hari dan harus kita menangkan setiap hari. Jangan kita lengah. Jangan kita tertawan akan value-value dari dunia yang mungkin tanpa sadar kita ambil, kita bawa di dalam kehidupan kekristenan kita. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bawa pengenalan akan Kristus setiap hari supaya kita menang dalam pertempuran dalam pikiran kita ini. Kita harus menang di dalam pertempuran, yaitu di dalam pikiran kita. Mari kita minta Allah Roh Kudus membantu kita untuk kita bisa memenangkan pertempuran itu, Bapak Ibu Saudara. Hari ini ada dua cara untuk kita bisa memenangkan pertempuran itu, ya. Pertempuran di dalam pikiran kita. Yang pertama adalah miliki dan tinggal di dalam firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, Bapak Ibu, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Beberapa minggu terakhir kita sudah belajar untuk kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yesus adalah pokok anggur yang ditanam oleh Bapa, tertulis dalam Mazmur. Ditanam oleh Bapa supaya kita menjadi carang-carangnya, supaya kita mendapatkan kebenaran daripada Yesus. Dan hanya waktu kita tertanam di dalam pokok itu, pokok kebenaran, yaitu Yesus, hanya kalau kita ada di dalam pokok kebenaran, maka kita bisa memenangkan pertempuran di dalam pikiran kita. Jangan kita lengah, jangan kita ragu. Kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita akan bisa memiliki pikiran yang dimenangkan bagi Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tinggal dalam firman Tuhan? Mazmur 1 ayat 1 katakan, orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, akan seperti pohon yang ditanam di dalam tepi aliran air. Marilah kita tinggal dalam firman Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, merenungkannya, membaca, merenungkannya, dan menjadi pelaku. Inilah cara pertama untuk kita bisa memenangkan pertempuran itu, yaitu dengan cara tinggal di dalam firman Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran dalam pikiran kita? Yaitu dengan memiliki pikiran Kristus dan menjadi hamba seperti Yesus Kristus. Mari kita baca ayatnya. Filipi 2 ayat 5 dan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah Bapak Ibu Saudara, cara yang kedua supaya kita memenangkan pertempuran itu adalah dengan cara memiliki pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Yaitu Yesus rela menjadi hamba. Dia datang dari surga mulia, dia anak Allah, tapi dia rela menjadi manusia. Artinya dia menghambakan dirinya.
Kita memang diajarkan menjadi anak-anak Allah. Yesus anak Allah. Tapi kita juga diajarkan memiliki hati yang humble. Menjadi hamba, ya. Mari kita, Bapak Ibu, waktu kita mau memenangkan pertempuran di dalam pikiran, mau memenangkan pertempuran yang terjadi setiap hari dalam hidup kita, mari kita miliki pikiran Kristus itu. Setiap hari, miliki pikiran Kristus dan menjadi hamba. Miliki pikiran Kristus dan menjadi hamba. Saya percaya, waktu kita memiliki pikiran Kristus dan rela menjadi hamba, maka segala ego, kesombongan, keangkuhan hilang daripada kita. Dan kita akan banyak memenangkan pertempuran-pertempuran yang terjadi di dalam pikiran kita. Banyak pertempuran ini di dalam pikiran kita hanya berputar masalah ego, keangkuhan hidup. Hanya berputar masalah situ, Bapak Ibu. Oleh karena itu, milikilah pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan rela menjadi hamba seperti Kristus. Puji nama Tuhan, ya. Dua hal yang sudah kita pelajari. Pertempuran sengit terjadi di dalam pikiran kita setiap hari, dan kita harus menangkan dengan cara tinggal dalam firman Tuhan dan memiliki pikiran Kristus. Maukah Bapak Ibu Saudara memenangkan pertempuran itu, ya, Bapak Ibu Saudara? Banyak hal yang terjadi, semuanya masuk dalam pikiran kita. Tetapi kalau masuk dalam pikiran kita, kita memiliki firman Tuhan dan kita memiliki pikiran Kristus, apapun itu. Mungkin kita tiba-tiba mendapat berita yang tidak baik. Mungkin kita mendapatkan satu keadaan yang tidak baik. Dan di dalam pikiran kita timbul rasa takut, rasa khawatir. Tapi saya percaya dengan dua cara ini, yaitu tinggal dalam firman Tuhan dan memiliki pikiran Kristus dan menjadi hamba seperti Kristus, saya yakin kita akan jalani minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita dengan sukacita, dengan kemenangan daripada Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Saya tutup Bapak Ibu dengan Filipi 4 yang ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari masukkanlah itu Bapak Ibu, ya. Kebajikan, kemurahan, yang benar, yang suci, yang mulia, masukkan itu dalam pikiran kita, supaya kita bisa memenangkan pertempuran itu setiap hari. Kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kalau kami sudah boleh mendapatkan firman Tuhan, sungguh benar firman-Mu Tuhan. Inilah firman kebenaran yang boleh kami terima. Bahwa pertempuran terjadi di dalam pikiran kami Tuhan. Bahwa ketakutan sering mengancam kami. Kecemasan, kekhawatiran sering mengancam dan timbul di dalam pikiran kami. Tetapi kami hari ini mendapatkan kemenangan hanya dengan tinggal di dalam firman Tuhan. Hanya dengan memiliki pikiran Kristus dan rela menjadi hamba, maka kami akan memenangkan pertempuran-pertempuran yang terjadi di dalam hidup kami, yang terjadi dalam pikiran. Dan hari ini Tuhan, kami serahkan pikiran kami, supaya yang benar, yang baik, yang mulia, yang suci, yang agung, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang menjadi pikiran kami Tuhan. Kalau ada pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak benar, najis, kotor, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami terlepas dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Tapi kami juga mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang kudus, yang mulia daripada Tuhan. Tuhan, berkat-Mu ada semua jemaat, apapun pergumulan mereka. Kami teringat akan bangsa kami Tuhan, yang sedang berjuang melawan COVID-19. Tuhan, kami berdoa, keluarga demi keluarga, gereja demi gereja, anak Tuhan, pribadi demi pribadi dimenangkan, disehatkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit disembuhkan, dan kami pun yang sehat tetap terjaga, terlindungi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami berterima kasih memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah terlibat di dalam firman, pemberitaan firman Tuhan, baik dalam pujian penyembahan. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah rela menabur dengan memberikan persembahan dan mengembalikan milik Tuhan. Biar kiranya nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Dan kami berdoa Tuhan, seminggu ini biar kami boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan, memiliki pikiran Kristus,
Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Roh Kudus menyertai kita dari mulai hari ini sampai nanti Maranatha Tuhan menjemput kita kembali. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Sampai kita jumpa minggu depan Bapak Ibu Saudara. Tuhan membalas semua kebaikan kita. Tuhan membalas semua anak-anak Tuhan yang sudah terlibat. Haleluya. Shalom.